Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Kusuma Dewi Jayanti. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video. Saya harap video ini bermanfaat bagi kita semua. Ya sedikit was-was sih Mbak ya. Cuman ya kita ya tetap aja lah jaga itu aja ya, mungkin buat sanitizer aja lah gitu. Sebagai orang tua udah pasti was-was. Video barusan menggambarkan dua dari sebagian orang tua yang mengaku was-was kalau anaknya harus kembali bersekolah. Permintaan ini pun didengar oleh pemerintah sehingga di awal minggu ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan kebijakan sistem belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, kali ini saya akan mencoba merangkum apa saja kebijakan pemerintah baik untuk murid sekolah maupun perguruan tinggi. Terus, di sini saya juga akan memberikan plus minus dari kebijakan ini. Di awal press conference, Mas Menteri menegaskan kalau semua kebijakan ini diambil dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik. Beliau juga mengatakan bahwa tahun ajaran baru 2021-2022 tetap dimulai pada bulan Juli mendatang. Tetapi metode pembelajarannya saja yang tiap-tiap daerah bisa berbeda. Maksudnya, ada yang harus dilakukan secara online, ada juga yang bisa bertatap muka. Nah, daerah yang termasuk dalam zona kuning, oranye, dan merah selama masa pandemi COVID-19 inilah yang harus tetap melakukan sistem pembelajaran secara daring, di mana saat ini 94% peserta didik berada pada zona ini, sedangkan untuk 6% peserta didik yang tinggal di zona hijau boleh kembali melaksanakan pembelajaran dengan bertatap muka. Tapi tidak semudah itu, Ferguso. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah di daerah zona hijau supaya bisa dibuka pada masa pandemi ini. Yang pertama, harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Terus, ada beberapa checklist yang harus dipenuhi oleh para siswa sebelum itu, seperti adanya fasilitas kesehatan dan kebersihan yang memadai, dan memastikan para siswa untuk mematuhi protokol kesehatan. Contohnya memakai masker, dan sekolah wajib untuk mengecek suhu para siswa sebelum masuk ke kelasnya. Terus, 2 bulan pertama, jumlah kapasitas maksimum yang diizinkan adalah 18 orang per kelas, atau 50% dari kapasitas normal. Jadi nanti sistemnya shifting. Plus nanti kantinnya juga masih ditutup. Jadi kalau misalnya nanti masuk sekolah, jangan lupa bawa bekal ya teman-teman. Kemudian yang paling penting, sekalipun sekolah dibuka, Menteri Pendidikan tetap mengembalikan keputusan akhir kepada orang tua siswa. Sekolah nggak boleh memaksa para siswa untuk tetap masuk kalau orang tua mereka tidak memberikan izin. Oke. Kalau semua peraturan tadi mengatur cuma 6% dari seluruh siswa di Indonesia, lantas gimana dengan mayoritas siswa lainnya yang harus belajar dari jauh? Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan sebagian besar pembelajaran dapat dilakukan secara online. Kalau soal kuota internet, para siswa dan guru nggak perlu khawatir karena Mendikbud mengizinkan penggunaan dana BOS untuk penyediaan kuota internet. Bagi para peserta didik yang kesulitan untuk mengakses internet, seperti yang kita ketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyediakan pembelajaran melalui Radio Republik Indonesia atau RRI dan Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Pertanyaannya, efektifkah pembelajaran yang dilakukan secara daring? Well, jawabannya bisa bervariasi, tapi kali ini kita nggak punya pilihan yang lebih baik lagi. Kondisi ini diperparah dengan adanya siswa-siswi yang nggak bisa belajar di sekolah, tapi masih belum memiliki jaringan listrik di daerah tempat tinggalnya. Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono mengatakan masih ada lebih dari 46.000 satuan pendidikan yang belum dapat aliran listrik dan jaringan internet. Ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah untuk segera memberikan solusi sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Masalah selanjutnya muncul dari orang tua yang tiba-tiba menjadi guru untuk anak-anaknya. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, mengaku mendapat laporan bahwa banyak anak-anak yang mengalami stres dan merasa tertekan karena pola orang tua mereka mengajar. Menurutnya, orang tua harus lebih sabar dalam memahami potensi putra-putri mereka.
yang berbeda-beda. Terakhir, buat kalian para mahasiswa dimanapun berada, semua pembelajaran tetap dilakukan secara online karena Mendikbud menilai universitas memiliki potensi lebih besar untuk dapat mengadopsi sistem pembelajaran secara daring. Peraturan ini cuma dikecualikan buat kalian yang harus banget melakukan aktivitas prioritas yang nggak bisa dilakukan secara online. Misalnya penelitian untuk skripsi yang berdampak pada lulusan kalian, maka kalian diizinkan untuk tetap ke kampus. Jadi gimana menurut kalian? Tepatkah solusi Mendikbud kali ini? Tulis komentar kalian di bawah ini ya. Sekian video dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.